Oke. Ya, kita bimbingan ya. Tunggu ya. Ibu menyelesaikan. Di dalam rancangan aktualisasi ini, Bapak Ibu mensintesakan substansi mata pelatihan yang sudah diperoleh dari agenda 1, 2, dan 3, kemudian dirancang dalam satu aktualisasi. Yang aktualisasi nanti ini adalah dimulai dari bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi isu-isu yang ada ya, bukan tidak salah ada di sini atau di mana ya, ada sedikit kasus bahwa tugasnya Pak Arman saya kemarin ya, yang kasus Pak Arman saya yang di inspektorat, iya kah? Saya lupa. Pak Rano. Iya, Pak Arman saya. Pak Parno, Bu. Ya, Pak Parno. Yang Iya, Bu. tugasnya auditor tapi ditugaskan di keuangan. Iya, siap, Bu. Saya sendiri. Siapa? Pak Parno ya? Iya, Bu. Oh, Pak Parno bukan Pak Armanca di perikanan ya. Oke, baik. Jadi nanti dikonsultasikan dengan mentornya. Jadi masalah yang diangkat apakah di masalah keuangan atau di masalah tentang yang akan dibuat, yang akan diselesaikan, penyebabnya baru dicarikan solusi. Yang solusinya ini nanti yang akan dirancang. Jadi bagaimana dalam merancang aktualisasi, yang pertama Bapak Ibu adalah kualitas penetapan isu. Apakah isu itu benar-benar memang sangat penting untuk segera diselesaikan, dan apakah memang benar-benar isu tersebut ada tugas pokok dan fungsi dari Bapak Ibu. Itu ya. Jadi dalam rangka aktualisasi yang akan dinilai pertama adalah kualitas penetapan isu. Kualitas penetapan isu ya. Jangan lupa dicatat ini kualitas penetapan isu. Jadi isu benar-benar memang akan memberikan manfaat dampak yang besar terhadap organisasi. Kemudian yang kedua yang akan dinilai dari rancangan adalah jumlah kegiatan. Jadi jumlah kegiatan. Jumlah kegiatan ini akan Bapak Ibu tidak akan kesulitan membuat kegiatan ketika isu itu Bapak Ibu melihat permasalahan itu secara luas gitu. Jadi tidak hanya sempit satu sub pokok yang kecil gitu ya, tapi yang luas sehingga kita akan jumlah kegiatan yang akan dibuat itu bisa banyak. Jadi jumlah kegiatan untuk mendapat nilai maksimal itu lebih dari 4. Minimal 4. Jadi itu nilainya adalah nilai tinggi gitu ya. Jadi nilai yang sangat baik gitu. Kalau nilai baiknya adalah 3. Tapi di atas itu baru sangat baik. Itu jumlah kegiatan. Kemudian kualitas rencana kegiatan. Yang dinilai berikutnya adalah kualitas rencana kegiatan. Bagaimana perencanaannya, berurut, rapi gitu ya, perencanaannya bagus, itu nanti nilainya adalah 4 atau dalam kolom 4 berarti nilai maksimal. Kemudian relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi dan teknik komunikasi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 yang akan dinilai dalam rancangan aktualisasi. Jadi kualitas, kemudian jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, kemudian relevansi rencana kegiatan, kemudian teknik komunikasi. Itu di dalam rancangan aktualisasi. Kemudian ketika sudah melaksanakan aktualisasi, jadi nanti setelah Bapak Ibu habituasi akan membuat laporan yang akan dinilai hanya 3. Yang satu adalah kualitas pelaksanaan kegiatan, yang kedua adalah kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasi.
Apa yang diaktualisasikan Bapak Ibu? Yang diaktualisasikan apa? Halo? Nilai-nilai dasarnya. Ya, nilai-nilai dasar PNS-nya. Jadi bagaimana kualitas aktualisasi berarti bagaimana nilai-nilai dasarnya. Kemudian kegiatannya bagaimana. Jadi kegiatan dan aktualisasi nilai-nilai itu sejalan gitu ya. Dan yang terakhir adalah teknik komunikasi. Jadi bagaimana presentasi itu menjadi penilaian. Oke, jadi ini ya, jadi ada ini. Kemudian di dalam apa namanya kegiatan aktualisasi ini, yang pertama Bapak Ibu harus dapat pertama menyusun rancangan aktualisasi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mempresentasikan. Jadi ini kalau di dalam pelatihan yang secara online ini, Bapak Ibu waktu penyusunan itu sangat lama, gitu ya. Jadi waktunya sangat lama. Kalau tidak salah nanti setelah hari ini, Bapak Ibu ada waktu mana ini? Saya punya jadwal. Hari ini tanggal 21 pembimbingan penulisan. Kemudian Bapak Ibu nanti ketemu saya lagi adalah tanggal 5. Ya. Di jadwal saya begitu, 5 November. Berarti ada waktu lama sekali Bapak Ibu untuk merancang. Sedangkan kalau di tatap muka itu waktunya hanya 2 hari. Bapak Ibu sudah harus bisa membuat rancangan. Jadi waktu yang panjang ini Bapak Ibu betul-betul dari 5 poin yang akan dinilai ini Bapak Ibu betul-betul memikirkannya dengan baik. Jadi ada kualitas penetapan isu, kemudian jumlah kegiatan, kemudian kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi. Jadi itu yang akan Bapak Ibu lalui. Jadi yang pertama adalah merancang aktualisasi yang harus diperhatikan dari 5 itu. Kualitas penetapan isu, jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi. Itu untuk yang rancangan ya. Kemudian nanti yang habituasi, setelah habituasi nanti kita bicarakan lagi. Jadi di sini yang pertama yang saya minta dari Bapak Ibu adalah mengidentifikasi isu. Nanti di dalam Kolabjar ada tugas-tugas yang saya sudah berikan, saya buat insya Allah sudah sedemikian rupa sehingga ketika selesai dari penugasan itu Bapak Ibu sudah membuat suatu rancangan aktualisasi. Ya, jadi kalau di tugas-tugas itu nanti Bapak Ibu masukkan ke dalam Kolabjar gitu ya sesuai waktu yang diberikan. Kemudian kalau di dalam Kolabjar itu tidak ada, saya tidak memberi akses untuk tidak TikTok ya, jadi saya tidak akan mengkomentari di situ. Tapi kalau Bapak Ibu ingin komentar dari saya, maka Bapak Ibu bisa WA kepada saya. Kemudian Ibu saya sudah upload tugas di Kolabjar, mohon di ini ya diberi komentar gitu. Kemudian atau mengirimkan naskahnya ke WA saya untuk kemudian saya beri komentar atau masukan-masukan. Oke, baik sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang bertanya? Izin Bu. Siapa? Pak Fandi? Saya Bu, iya Bu. Oke, silakan Pak Fandi. Ya Bu, saya sebelumnya mau cerita juga nih, permasalahan saya hampir mirip 11-12 dengan Pak Parno ini. Oh ya, bagaimana Ya. Pak? Jadi penempatan saya kan di analis lahan pertanian. Tapi kebanyakan tugas yang saya laksanakan di kantor itu kebanyakan tidak berhubungan dengan tupoksi saya, Bu. Seperti itu. Jadi Bapak tugasnya apa? Nah, waktu saya awal masuk, Bu, bulan Februari itu saya sudah dikasih SK sebagai petugas admin pengelola sistem informasi pemerintahan daerah dan sistem administrasi perkantoran maya, lingkup dinas ketahanan pangan dan pertanian, Bu. Seperti itu. Jadi saya sebagai admin SIPD,
Oke, jadi seperti yang saya sampaikan ke Pak Parno tadi, jadi Pak dalam mengidentifikasi itu silakan sebenarnya tugas pokok jabatannya melekat gitu ya. Nanti sampai ke mentor, karena mentor yang akan mendampingi nanti yang mana isu mana yang harus diangkat. Tapi susah juga ya, selama ini Bapak tidak menganalisis lahan pertanian gitu. Sedangkan itu adalah sebenarnya tugas jabatan Bapak. Ya, jadi nanti disampaikan ke mentor yang mana yang saya harus. Tapi Bapak tahu nggak permasalahan analis lahan pertanian di Buol itu? Nah, itu yang saya bingung. Iya, yang selama ini Bu, saya cuma disuruh kelola itu kan Bu, admin pengelola itu SIPD dan Simaya. Kemudian tugas yang lain biasa monitoring di lapangan Bu, mengenai pekerjaan fisik prasarana pertanian seperti pembangunan irigasi, embung. Cuma itu yang biasa saya, atau penyiapan dokumen-dokumen kontrak perjanjian kerjasama yang sistem swakelola di kelompok tani. Seperti itu Bu yang biasa saya lakukan. Oke, baik. Jadi nanti dikonsultasikan ke mentor, Pak. Jadi identifikasi isu yang mana kebetulan banyak ya, panjang waktunya dari hari ini sampai ke nanti tanggal 5 kalau tidak salah, 5 November. Jadi ya, konsultasikan dengan mentor yang setujui. Jadi saya setuju saja, nanti saya memilih bagaimana kelanjutan penulisannya. Ya, kalau isinya, isi bagaimana apa teknisnya itu yang tahu adalah mentor. Saya cuma hanya mengetahui bagaimana ini ya, benang merah dari itu. Itu Pak Zul, Pak Fandi ya. Iya, siap Bu. Iya, makasih Bu. Oh, baik. Ada izin Bu. halo. Izin Bu Vivi. Ya. Ya, ini Bu, mau bertanya Bu. Ya. Misalnya Bu, di penetapan isu, yang pertama saya diskusikan dengan mentor, awal-awal sebelum apa, agenda 4 ini, di agenda 2 kan sudah sempat saya, pada saat kita agenda 2 sudah sempat saya diskusikan. Terus kemudian di perjalanan-perjalanannya sampai ke sini, itu kemungkinan boleh nggak ada perubahan isu Bu? Maksudnya yang lebih boleh Pak, ya boleh, nggak apa-apa ya, tidak harus yang kemarin di ini ya, yang kemarin mungkin setelah ini ternyata ada yang lebih menarik atau lebih penting untuk diselesaikan gitu, dan nggak apa-apa itu Pak. Iya Bu, soalnya kemarin sempat diskusi juga lagi, ada perkembangan baru, jadi jadi kita mungkin ada perubahan. Ya, nggak apa-apa. Kan yang penting yang hari ini Pak, yang mau dipakai yang hari ini. Oke, siap Bu. Makasih Bu. Ya, oke, baik. Masih ada lagi? Terkait ini sekarang adalah penetapan isunya, bagaimana isu mau dibuat. Masih ada lagi? Tidak ada ya? Baik, jadi dalam merancang aktualisasi, yang pertanyaan adalah isu apa yang peserta atau saudara temukan ya, yang kalian temukan, kemudian kegiatan kreatif apa yang digagas untuk dapat memecahkan isu itu, bagaimana tahapannya ya, tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan isu ya, jadi harus terukur gitu. Jadi kemudian apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan itu benar-benar memberikan dampak terhadap penyelesaian isu itu, jadi saling terkait ini. Ketika isu makanya dianalisis betul-betul
tadi ya, kualitas isu. Apakah ini benar-benar isu ini akan memberikan dampak yang besar terhadap organisasi atau tidak. Jadi dipilih dari beberapa isu itu yang mana yang paling berdampak gitu. Kemudian dengan masalah itu, gagasan apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian apa ya kegiatan-kegiatan apa yang harus saya lakukan ketika sudah ada gagasan itu. Jadi apa saja yang harus saya lakukan. Maka itu ada nanti tahapan, kegiatan dan tahapan. Kemudian bagaimana, apakah betul-betul berdampak? Itu yang jelas memang harus berdampak terhadap terhadap organisasi, harus memberikan dampak. Jadi ketika isu itu terselesaikan, maka salah satu masalah di organisasi itu selesai. Itu. Jadi penetapan isu. Bapak Ibu sudah ada yang punya isu? Sudah ada yang punya isu? Sudah ada yang punya isu? Ya, Bu. Ya, Ya, Pak sudah, Bu. Parno. Pak Parno? Ya, Bu, siap. Ya, jadi sudah dikonsultasikan dengan mentor? Ya, Bu, alhamdulillah saya setelah kemarin saya konsultasi dengan mentor, saya dapat isu yang memang betul-betul isunya ini harus diselesaikan. Dan mungkin ini kalau tidak diselesaikan dampaknya akan besar terhadap instansi tempat saya bekerja. Di sini saya ambil, Bu, isunya yakni kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan administrasi keuangan. Kurangnya pemahaman perangkat desa. Iya, Bu. Pada pengelolaan Perangkat desa, Pak ya? keuangan. Perangkat desa Pada terhadap pengelolaan administrasi keuangan. keuangan desa. Iya, Bu. Pengelolaan Keuangan desa. keuangan ya. Keuangan desa. Iya, Oke. Ini sudah disetujui oleh mentor. Ya, Ini sudah, Bu. tugas, berarti ini tugas auditor, Pak ya, bukan tugas di keuangan ya? Iya, Bu. Ini tugas auditor sesuai dengan formasi Fox, saya ya? di Sesuai sesuai tupoksi ya? dengan formasi. Oke, Ya. sebagai auditor. Oke. Baik, Pak. Jadi ini yang penting adalah isu itu disetujui oleh mentor. Itu ya. Oke. Baik, jadi ini kalimatnya juga sudah kalimat isu gitu ya. Kemudian kurang tambahannya adalah keuangan desa. Ini di mana? Berarti di Buwol ya, di Kabupaten Buwol. Oke, desanya desa semua, Pak. Bapak mau ini atau Satu desa saja, Bu, saya ambil sampel. ya, Begini, sampel. karena kemarin sempat saya juga diberikan satu penugasan yang berkaitan dengan tupoksi saya, yaitu pemeriksaan. Kebetulan waktu itu kita pemeriksaan desa. Dan setelah selesai pemeriksaan, saya ambil satu penilaian dari 16 desa yang kita periksa kemarin. Ada satu desa yang jumlah temuannya itu paling tinggi. Jadi desa itu yang saya ambil fokus dijadikan sampel untuk. Oh ya, oke ya. Jadi nanti dijelaskan juga kenapa ambil itu desa ya, karena di situ itu ya hasil ada paling banyak temuannya gitu ya. Oke. Ya. Baik, silakan nanti dilanjutkan Pak Parno. Oke, terima kasih Pak Parno. Boleh dilanjutkan ya, kurang mau dianalisis apa penyebab-penyebabnya, kemudian apa gagasannya dan bagaimana kegiatannya. Sudah nanti Bapak bisa lihat tugas-tugas yang diberikan itu rinci sudah ke bawah. Oke, baik, selanjutnya masih ada yang punya isu sudah? Ada yang punya isu? Sudah ada yang punya isu? Ada isu? Ya, ada. Ya, Manca. Iya Bu, kalau saya Bu sambil isu rendahnya pengetahuan pembudidaya dalam melakukan persiapan lahan tambak budidaya udang faname secara tradisional plus. Rendahnya?
Rendahnya pengetahuan pembudidaya dalam melakukan persiapan lahan tambak budidaya udang faname secara tradisional plus. Jadi solusinya apa? Solusinya Bapak kira-kira solusinya apa nih? Kalau saya punya gagasannya Bu, yaitu melakukan identifikasi hama yang ada di tambak, kemudian membuat SOP tentang persiapan lahan. Rendahnya pengetahuan pembudidaya. Iya Bu. Siapa pembudidaya itu Pak? Pembudidaya pelaku petani tambak Bu, yang ada di, saya fokuskan Bu, yang ada di Desa Latuan. Sudah disetujui mentor itu Pak? Saya belum konsultasi langsung dengan mentor. Oh iya. Oke, baik. Jadi nanti yang penting adalah Bapak Ibu punya isu, yang kemudian isu itu disetujui oleh mentor ya untuk semua. Kemudian nanti dikonsultasikan atau dilaporkan kepada saya bahwa isu mana yang disetujui. Kemudian nanti saya lihat tugasnya Bapak Ibu di Kolabjar, nanti saya berikan masukan-masukan untuk semua ya, bukan hanya untuk Pak Armansyah. Oke, yang berikut saya ingin isunya Ibu Salvia Wahyunianti. Salvia, sudah punya iya, Bu. isu, Ibu? Iya Bu, saya ambil kemarin waktu ada tugas, saya masukkan kemampuan anak membaca dan menulis masih rendah. Kurangnya kemampuan membaca. Membaca atau apa? Kemampuan membaca? Iya Ibu. Atau bisa dua-duanya membaca dan menulis. Tidak apa-apa ya, kemampuan membaca dan menulis. Oke, sudah disetujui mentor? Belum Ibu, belum saya sampaikan. Oke ya, kalau begitu jangan cuma satu isu ya, ada bikin identifikasi banyak isu, kemudian nanti supaya yang mana yang disetujui oleh mentor. Untuk semua ya, bukan hanya ya, Ibu. untuk Salvia. Oke, Ya, Ibu. terima kasih Ibu Salvia. Selanjutnya Ibu Fatma. Mana Ibu Fatma? Ibu Fatma? Lalu Bu, saya ambil rendahnya motivasi belajar matematika siswa. Kemudian ada juga belum optimalnya media pembelajaran. Belum optimalnya media pembelajaran. Media pembelajaran. Rendah pembelajaran itu penyebab atau masalah ya? Oke. Oke, baik. Kalau Ibu ambil misalnya media pembelajaran, nanti Ibu apanya sempit ya, skopnya sempit. Kegiatannya susah. Gitu. Kegiatannya hanya berarti membuat media pembelajaran gitu ya, yang optimal atau bagaimana? Bagaimana Bu media pembelajaran tadi? Kurangnya? Ibu Fatma? Ibu Fatma, bagaimana isu media pembelajaran tadi? Ibu Fatma? Belum optimalnya penggunaan media belajar matematika. Media belajar atau media belajar? Belum optimalnya. Itu kalau Ibu masalah itu diangkat, gagasannya apa? Gagasannya apa? Membuat pembelajaran yang menarik dengan media Google Chrome. Buat media, Bu. Media pembelajaran atau... Kemudian kegiatannya apa? Yang minimal 3 tadi. Apa saja itu? Kegiatannya apa saja itu? Membuat bahan belajar, Bu. Iya, cuma satu itu kegiatannya. Karena kegiatannya minimal 3 ini dalam rancangan aktualisasi tadi ya. Kualitas isu, kemudian jumlah kegiatan, itu jumlah kegiatan itu minimal 3. Itu nilainya baru nilai 80. Kalau 3. Kalau mau nilai di atas 80 itu harus 4, 5, dan 6, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi terlalu sempit ya skopnya Ibu. Tapi kalau misalnya
apa namanya lebih luas, maka salah satunya adalah dengan ibu membuat media gitu ya, karena pembelajarannya kurang menarik, kurang motivasi. Karena apa? Gurunya cuma ceramah terus, ngomong terus gitu ya. Ketika digunakan media, bisa tambahkan media untuk menjadi kegiatan gitu kan. Tahu maksudnya? Iya. Ya, kalau ibu membuat media berarti hanya membuat media, kemudian kegiatan lainnya apa? Gitu kan. Jadi lihat masalah secara luas sehingga nanti ketika membuat kegiatan itu mudah. Jadi kalau masalah itu kompleks, maka ibu akan apa namanya banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Seperti rendahnya motivasi. Oke, motivasi itu kan apa? apa itu ya. Kemudian indikator motivasi itu apa? Itu bisa dikembangkan. Jadi untuk memotivasi itu ibu harus bikin apa? Ibu sendiri harus bekerja sama dengan siapa supaya siswa-siswa termotivasi dan sebagainya. Gitu Ibu Fatma ya. Jadi melihatnya yang luas, jangan terlalu sempit. Media pembelajaran itu mungkin hanya salah satu penyebab kenapa anak-anak tidak termotivasi untuk belajar, kurang motivasi. Ya, gitu. Oke, baik. Selanjutnya Pak Samsul Bahri. Ya. Pak Samsul Bahri sudah punya ini? Ya. Alhamdulillah sudah Bu. Saya sudah koordinasi dengan mentor. Konsultasi, bukan koordinasi ya. Konsultasi dan mentor. Jadi isu yang diangkat itu Bu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang. Karena saya di bidang penataan ruang. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang apa ini? Pemanfaatan ruang secara keseluruhan Bu, yang ada di RT RW, rencana tata ruang wilayah. Bukan ruang rumah saya gitu kan? Bukan ruang. Iya, itu kan makanya itu yang harus ruang apa ini gitu. Jadi ruang tamu kah, ruang apa, ruang dapur gitu kan, ruang makan gitu. Oke, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang. Iya, jadi ada yang RT RW ini ya. Iya, Bu. Jadi gagasannya nanti yang saya akan buat itu dia buat media informasi untuk pemetaannya Bu. Jadi dibuat dalam web JIS untuk petanya supaya bisa digunakan di smartphone. Jadi masyarakat bisa tahu bahwa lokasinya itu berada di pola ruang mana dia, kayak kawasan pemukiman atau kawasan perdagangan jasa gitu. Oke. Berarti misalnya sana kawasan hijau, kalau ya seperti misalnya saya punya tanah ini di sana, saya mau bangun rumah, tidak dapat izin karena ternyata di situ adalah untuk bisnis gitu kan, itu di situ adalah ruang bisnis gitu ya. Iya, seperti begitu. Jadi tahu, akhirnya marah gitu. Iya, jadi tidak sesuai sudah lokasi dengan untuk peruntukannya ya. Jadi harus masyarakat harus paham bahwa kalau punya beli tanah di sana berarti peruntukannya misalnya untuk perkebunan, tidak boleh untuk bikin perumahan gitu ya. Iya, seperti begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul Bahri. Iya, akan dilanjutkan ya dengan analisisnya, dilengkapi sesuai dengan tugas yang saya berikan di Kolabjar. Baik, selanjutnya Ibu Saripa. Ada enggak Ibu Saripa di sini? Ada Ibu. Ibu, ya silakan Ibu Saripa. Ya. Jadi Ibu, kalau ini isu yang saya angkat, tapi belum minta persetujuan dari mentor, hanya baru diskusi saja dengan beberapa guru yang ada di sekolah. Yeah. Jadi berdasarkan diskusi itu, isu yang saya angkat rendahnya minat belajar peserta didik di masa pandemi ini. Jadi jangan cuma satu isu. Kalau belum ada yang disetujui, Ibu minimal 3 ya, bawa isu ke mentor gitu. Jadi ini Pak yang permasalahan yang ada di kita adalah ini gitu ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, menurut analisis Ibu gitu kan, misalnya kan Ibu sudah, menurut saya nih di APKL dan USG ini yang penting gitu kan. Tapi menurut mentor, nanti menurut Bapak bagaimana atau Ibu gitu ya. Jadi kemudian diskusi. Di diskusi itu bukan berarti cuma iya tapi Ibu punya argumen-argumen, itu namanya diskusi ya. Kalau Ibu cuma manut saja berarti Ibu cuma mendengar perintah. Tapi kalau ada argumen berdasarkan itu ya, Ibu sudah pelajari kemarin ya, itu ini bagaimana menurut Ibu gitu kan, atau Bapak mentor gitu. Jadi silakan jangan cuma satu,
Jadi bawa 3 gitu ya. Kemudian nanti yang sudah disetujui oleh mentor bisa diberitahukan kepada saya nanti, kemudian supaya saya lihat bagaimana Ibu punya solusi, gagasannya, kemudian kegiatan-kegiatannya. Oke. Jadi lanjutkan Ibu Saripah ya, konsultasikan dengan mentor. Ya. Oke, karena lama ya, nanti tanggal 5 lagi baru kita ketemu lagi. Tapi sebelum itu bukan berleha-leha ya, banyak tugas yang saya berikan. Kalau tidak salah di dalam Kolabjar. Oke, baik, terima kasih Ibu Saripah. Selanjutnya Ibu Karmila. Ya, terima kasih Bu. Di sini saya punya 3 isu Bu, tapi belum konsultasi ke mentor. Yang pertama, rendahnya semangat siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, yang kedua, kurangnya kemampuan membaca pada siswa kelas 1. Ya, yang memang ketiga, belum belajar. Ya, kurangnya motivasi orang tua terhadap rendahnya hasil belajar siswa. Kurangnya motivasi orang tua. Kenapa jadi orang tua punya motivasi ya? Ya, kurangnya motivasi orang tua terhadap rendahnya hasil belajar siswa. Yang nomor 1 apa? Rendahnya semangat siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ibu, kalau yang saya lihat ini sempit semua Ibu punya isu ini ya, tidak luas itu. Jadi nanti Ibu ketika misalnya rendahnya semangat siswa gitu, yang akan Ibu buat gagasan apa? Kira-kira. Gagasannya apa kira-kira kok semangat? Yang rendahnya semangat siswa mengerjakan tugas. Hanya mengerjakan tugas loh ini. Rendahnya semangat siswa dalam mengerjakan tugas. Bukan hanya belajar, tapi hanya mengerjakan tugas loh. Ya kan? Sempit sekali. Jadi itu nanti kebingungan ketika membuat kegiatan. Terlalu sempit. Ya. Terlalu sempit. Kalau sama seperti kurangnya motivasi orang tua. Jadi kalau Ibu mau melihat masalah itu, masalahnya di dalam dulu gitu. Mungkin salah satu ini kurangnya motivasi orang tua ini hanya salah satu penyebab, bukan masalah. Ya kan? Yang utama di dalam belajar itu kan guru, bagaimana sekolah, bagaimana sarana prasarananya, bagaimana muridnya gitu kan. Yang tambahan adalah orang tua gitu kan. Itu tidak utama gitu. Iya kan? Jadi masalah dilihat dari itu, gitu ya. Jadi Ibu silahkan diramu lagi isunya. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Oke, ya baik. Selanjutnya Ibu Musdalifah. Ada nggak nih Musdalifah? Ada ya? Oke, silakan Ibu Musdalifah. Ya, makasih Bu. Izin. Ya. Di sini saya punya 3 isu belum dikonsultasikan ke mentor. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat pembudidaya ikan dalam penanganan kesehatan dan lingkungan, kesehatan ikan dan lingkungan. Terus kedua, masih sulitnya akses untuk mendapatkan benih atau benur ikan. Ketiga, masih kurangnya pengetahuan pembudidaya ikan tentang manajemen pemberian pakan. Yang pertama itu Bu, kurangnya pengetahuan masyarakat pembudidaya ikan tentang manajemen pengelolaan. Saya punya untuk menerapkan aplikasi probiotik atau pemberian bakteri untuk memperbaiki kualitas air. Kan kalau kualitas air bagus, itu bisa meminimalisir adanya penyakit-penyakit yang menyerang ikan atau udang. Kemudian?
Yang kedua? Yang kedua itu masih sulitnya akses untuk mendapatkan benih atau benur ikan. Itu gagasannya saya kira agak terlalu sulit ini karena kita harus menyediakan Aduh. Kita yang bibit, maksudnya membudidaya sendiri sudah dibeli, kita salurkan ke masyarakat. Akses untuk apa, Ibu? Saya suaranya enggak putus-putus sama saya. Akses untuk mendapatkan untuk kan benih atau benih ikan. Benih ikan. Akses untuk mendapatkan benih ikan. Kemudian yang ketiga? Kan jaringan saya tidak bagus ya. Saya tidak dengar apa yang disampaikan. Saya tidak dengar Ibu Musdalifah. Yang lain dengar? Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Sama, Bu, putus-putus. Putus-putus, Bu. Kayaknya Ibu Musdalifah terkeluar ya. Iya, Bu. Saya akan terlempar ini. Oke. Baik, siapa yang belum menyampaikan ininya? Pak Andi tadi sudah, Pak Andi Mardika. Saya belum. Oh iya. Iya, kita ini terlempar-lempar ya. Saya terutama ini terlempar. Ya, maaf. Ya. Ya, silakan. Lanjutkan. Iya, Bu, saya lanjut, Bu. Iya, silakan. Ini masih sulitnya akses untuk mendapatkan benih ikan yang Halo? Keluar lagi ya? Keluar lagi ya, Bu Sarifah ya? Ibu Musdalifah ya? Bu Musdalifah? Halo? Oke. Baik. Siapa yang belum ya? Yang belum menyampaikan isunya siapa ini? Saya, Bu. Pak Andi sudah? Andi Mahardika? Saya belum, Bu. Halo, Pak Andi? Ya, saya belum, Bu. Pak Andi? 1, 2, 3, Bu. Terdengar, Bu? Sudah tadi, Pak? Belum, Bu. Ya, oke. Silakan, Pak Andi. Iya, Bu. Mohon izin, Bu. Ini saya identifikasi ada beberapa isu, ada 3. Ada beberapa yang sudah saya diskusikan dengan mentor. Ada juga yang belum. Saya ambil itu 1. Contohnya apa? Contoh. Ada 3 ini, Bu. 1, belum adanya sentral database kerusakan lingkungan atau sentral database pengelolaan lingkungan. Kemudian rendahnya pengetahuan masyarakat perihal kerusakan lingkungan. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya database kerusakan lingkungan atau pengelolaan lingkungan. Tapi sudah ada itu database pengelolaan lingkungan itu sudah ada. Database ini sudah ada, Bu, cuman belum optimal, Bu. Sudah ada tapi database-nya sudah ada ya? Sudah, Bu. Oke. Mungkin saya jelaskan sedikit, Bu. Ya, silakan.
Begini, database di lingkungan kerja di OPD di instansi saya itu database-nya masih terpisah-pisah Bu, masih terpencar-pencar. Ada yang di bidang-bidang itu. Iya, di bidang-bidang. Belum ada sentralnya database-nya. Nah, gagasannya saya bikinkan satu database yang bisa diakses oleh siapa saja di lingkungan kerja di OPD. Ya. Namun Bu, ada masalah baru lagi, ada masalah lebih dalam lagi. Ternyata database ini belum optimal Bu. Database ini belum optimal. Saya katakan kenapa? Ada yang tidak diketahui koordinatnya. Kemudian ada yang belum punya penilaian teknis atau pertimbangan teknis perihal kejadian-kejadian di Kabupaten Bohol, kejadian kerusakan lingkungan atau pengelolaan lingkungannya Bu. Jadi maksudnya database yang ada di bidang-bidang saja itu masih belum optimal gitu ya, masih belum lengkap data-datanya gitu. Iya Bu. Bagaimana mau dibuat sentral? Saya telusuri ternyata kita mengambil koordinatnya itu masih salah-salah Bu, masih salah-salahan atau mungkin tidak ada Bu titik koordinatnya. Masalahnya itu satu di alat GPS. Alat GPS. Tapi setelah saya telusuri ternyata GPS ini bisa kita gunakan di smartphone. Jadi semua orang bisa menginput database itu, koordinat itu, asalkan dia punya dan paham cara menggunakan GPS di smartphone. Jadi bagaimana, yang mana mau dibuat dulu ini? Yang dioptimalkan database yang ada di bidang-bidang atau sudah langsung ke sentralnya? Atau dua-dua? Nah itu Bu, masih saya mau diskusikan dulu. Ya, saling terkait ini kan soalnya. Correct, Bu. Ya, bagaimana mau bikin yang masih ada data yang salah? Iya, oke, baik. Silakan nanti didiskusikan lebih lanjut. Kalau dengan mentor kan lebih tahu teknisnya ya. Kalau saya kan tidak tahu, nanti saya terima jadinya bagaimana hasil konsultasi dengan mentor. Oke, terima kasih Pak Andi Mahardika. Terima kasih Bu. Ya. Oke, jadi banyak tugas yang saya berikan di dalam Kolabjar itu. Tidak banyak sih, 4 mungkin 4 atau 5, tapi pengerjaannya banyak. Jadi karena waktunya banyak, saya harap Bapak Ibu semua dalam mengerjakan itu betul-betul ya, kalau bisa diskusi antar teman satu bimbingan saja ya, jangan teman yang lain di bimbingan yang lain, atau teman sejawat yang paham tentang tugas pokok dan fungsi kita itu. Baik, sampai di sini masih ada pertanyaan? Ya. Di dalam pertemuan yang lalu kalau tidak salah saya sudah sampaikan bahwa masalah-masalah atau isu-isu yang Bapak Ibu angkat itu bersumber gitu ya dari agenda 3 gitu ya, dari manajemen ASN, kemudian pelayanan publik dan whole of government. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapat isu, oh ternyata ini masalahnya adalah di misalnya manajemen ASN gitu ya, bagaimana kurang profesional yang mengerjakan, misalnya dalam seperti contohnya Pak Andi Mahardika adalah belum optimalnya database, bagaimana itu titik koordinatnya masih tidak tepat, berarti belum profesional, berarti manajemen ASN ya belum profesional. Kemudian misalnya di dalam misalnya Ibu siapa itu? Salvia Wahyunianti misalnya kurangnya kemampuan membaca dan menulis siswa. Berarti itu pelayanan publik yang mungkin disebabkan oleh bagaimana ASN-nya juga gitu kan. Jadi manajemen ASN-nya juga, kemudian whole of government-nya juga. Jadi bisa dari 3 sumber ini, pelayanan publik, manajemen ASN dan whole of government. Misalnya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis itu bagaimana tidak ada kerjasama misalnya dengan orang tua atau dengan apa gitu ya. Kemudian pelayanan publik, jadi bagaimana dalam hal guru-guru melayani siswa kurang bagus sehingga kemampuan membacanya masih rendah gitu. Kemudian manajemen ASN berarti bagaimana ya PNS-nya itu yang tidak profesional, tidak ada nilai-nilai. Jadi nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik itu penyebabnya ya. Komitmen mutu dan anti korupsinya itu menjadi penyebab. Jadi saya sudah sampaikan kemarin, masalah itu dari agenda 3, penyebabnya adalah agenda 2. Jadi kurang bertanggung jawab misalnya, jadi tidak akuntabel itu PNS-nya. Kemudian nasionalismenya, dia tidak ada memiliki rasa nasionalisme, tidak merasa memiliki atau rela berkorban, mengorbankan waktunya untuk misalnya untuk anak-anak didik tadi, misalnya
jam belajar cuma sampai jam 10 untuk kan zaman SD suka beli rokok minum. bukan ini ya, maaf, yang suka beli rokok minum. halo. Suka beli minum. Itu dia. Beli rokok minum yang mengenyangkan. Momen apa sih? Akhirnya Iksan bisa tahu. Ternyata gue pernah hotdog ya. Halo. Ibu Saripah. Ibu Saripah. Ibu Saripah. Siapa punya yang bocor ini ya? Oke. Baik, jadi tadi ya saya sampaikan isu itu dari agenda 3, penyebabnya dari agenda 2. Bagaimana bahwa misalnya dalam hal tadi ya, misalnya rendahnya hasil belajar siswa. Itu disebabkan karena kurang bertanggung jawab ini gurunya ya. Dia kerja asal-asalan, kemudian tidak ada rasa nasionalisme, tidak ada rasa bela negaranya, tidak ada rasa rela berkorban. Ya, oke, saya korbankan, saya punya waktu 1-2 jam untuk mengajarkan bagaimana anak murid supaya lebih apa gitu ya, karena waktunya mungkin sedikit. Kemudian ketika pandemi misalnya, aduh bagaimana ini kok tidak tatap muka ini, memang siswa apalagi kelas-kelas rendah ya, misalnya kelas 1 mau dengan online gitu kan, jadi lebih banyak bermain daripada mau memperhatikan guru. Jadi bagaimana mengorbankan 1-2 jam untuk ketemu dengan siswanya. Sekarang kayaknya sudah mulai longgar ini. Kemudian etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi penyebab masalah adalah agenda 2. Kemudian penyelesaiannya bisa semua ya. Bagaimana, apakah memperbaiki bagaimana kinerjanya ASN-nya, apakah dengan ya menerapkan nilai-nilai itu dalam hal berkegiatan, sudah pasti karena itu dari aktualisasinya. Kemudian bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pelayanan dengan baik, berarti sudah semua ya. Kemudian mungkin ada whole of government, jadi kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain untuk menjadikan pelayanan publik yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Jadi itu. Jadi kemudian Bapak Ibu yang sudah mempunyai isu itu setelah tahu, dianalisis, ditahu apa penyebabnya, kemudian baru ditahu gagasannya apa. Setelah tahu gagasannya, maka itu diberikan kegiatan tadi, dianalisis, kemudian kita tahu berarti gagasannya apa. Setelah tahu gagasan, maka akan di breakdown menjadi kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi minimal 3. Gitu ya. Kemudian dari kegiatan itu, di satu kegiatan minimal ada 3 tahapan. Ya. Ada 3 tahapan. Kemudian di dalam tiap tahapan itu tidak dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN, nilai dasar PNS, ya, kemudian dan sebagainya. Jadi ada kalau tidak salah 7 kolom yang harus diisi. Ada mana ini? Ya, jadi ada nomor, kemudian ada kegiatan, tahapan kegiatan, hasil atau output, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi terhadap visi misi daerah ya, bukan organisasi tapi daerah, kemudian penguatan nilai organisasi. Jadi ada 7 kolom. Bapak Ibu nanti bisa salah satu ada sudah bikin grup belum ya, ini di bimbingan ini di kelompok 4 sudah ada bikin grup belum? Ada Bu, grup khusus kelompok 4. Nah, rencana kita mau integrasikan dengan Ibu, apakah kita harus bikin grup baru lagi atau kita manfaatkan grup kelompok yang sudah ada ini? Sudah tinggal ada Ibu grup, ini kan sudah ada grup ya? Saya masuk enggak? Sudah ada, Bu. Enggak? Belum Bu, belum saya sudah dimasukkan. Masuk? Belum Bu. Ya kalau saya tidak masukkan berarti saya tidak bisa menyampaikan apa-apa ya. Kalau boleh masukkan saya sehingga ketika ada informasi-informasi saya sampaikan di grup supaya satu kali langsung semua gitu ya. Jadi nanti seperti bahan tayang yang saya punya ini nanti saya kirimkan, kemudian pedoman-pedoman penulisan saya kirimkan melalui WA group karena saya punya ini jelek sekali ya jaringan. Oke, ya. Saya sampai jam berapa ya? 10.30 Bu. 10.30. Sekarang baru jam, berarti masih ada waktu ya. Jangan kau usir saya di sini. Aduh, Siap. Ya, oke. Kasih ingat nanti saya
terlalu lama bicara, nanti tahu-tahu kayak kemarin tiba-tiba assalamualaikum sudah ya. Oke, baik, terima kasih Reza. Baik, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang ingin ya masukkan saya dalam grup. Kalau tidak ya berarti wassalam. Saya lebih suka sebenarnya kalau tidak dimasukkan. Jadi saya tidak pernah terima Ibu bagaimana bimbingan ya, bagaimana ini. Tapi kalau memang perlu sih, kalau perlu ya Bapak Ibu yang merasa perlu gitu, perlu tidak memasukkan saya dalam grup bimbingan. Kalau tidak berarti kita konsultasinya hanya di Kolabjar. Saya bisa melihat hasil tugasnya Bapak Ibu. Kayaknya saya tidak ada ya akses untuk chatting, chat. Gitu, saya tidak membuka kolom chat kalau tidak salah di dalam Kolabjar. Oke, baik, sampai di sini. Ada pertanyaan terkait dengan bagaimana merancang aktualisasi ini? Saya coba lagi nih, bisa enggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, izin bertanya, Bu. Tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Silakan. Ya, di sini Bu saya mau langsung aja Bu. Di sini Bu saya mau tanyakan Bu masalah tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan kan Bu minimal 3. Kalau saya punya di sini saya coba buat 4. Apakah ini sudah betul atau tidak Bu? Yang pertama itu ya, tahapan persiapan kegiatan. Yang pertama Bu tahapan kegiatan yang pertama itu persiapan kegiatan. Nah, terdiri dari konsultasi mentor sama koordinasi dengan pihak penyuluh di lapangan. Kemudian yang kedua itu membuat materi sosialisasi kayak video atau bagaimana cara tahap-tahapan untuk persiapan lahan yang baik. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga itu melakukan sosialisasi atau melakukan pembelajaran langsung ke petambak atau pembudaya. Yang keempat evaluasi. Tolong dikoreksi Bu kalau ada yang salah. Ya, Oke, baik. Jadi kegiatannya sudah konsultasi, koordinasi ya dengan penyuluh, membuat materi sosialisasi, melakukan sosialisasi dan evaluasi. Ya, berarti ada 5 kegiatan ya. Ada 5 kegiatan Pak. Iya. Pak Armansyah. Ada 5 kegiatan Pak ya? Ada 4 kegiatan kalau di sini. Pertama itu persiapan kegiatan, masuk di kegiatan kan setiap tahapan ada 3 kegiatan, ada 3 lagi. Pertama persiapan kegiatan saya itu konsultasi mentor, kemudian koordinasi dengan pihak penyuluh, kemudian ketiga minta persetujuan dari kepala bidang. Boleh seperti itu. Yang kemudian kegiatan kedua membuat materi atau membuat materi untuk bahan sosialisasi. Kemudian yang ketiga melakukan sosialisasi, yang keempat evaluasi kegiatan. Oh, konsultasi dengan mentor itu tahapan? Iya, masih di persiapan. Kalau persiapan itu outputnya apa? Kalau di persiapan Bu, yang pertama kegiatan konsultasi mentor itu output kegiatannya diharapkan menghasilkan atau menentukan judul atau isu yang betul-betul aktual di benar-benar yang akan dilanjutkan sebagai aktualisasi. Kalau itu di luar dari rancangan Pak, itu di luar dari rancangan. Oh ya, itu. Ya, itu belum. Jadi persiapan itu persiapan ketika sudah akan habituasi. Jadi itu pra. Jadi itu Bapak belum menyusun rancangan itu ketika konsultasi untuk yang mana isu yang disetujui, bagaimana nanti merumuskan judul misalnya, itu misalnya ke mentor itu masih pra, itu belum rancangan. Oh, berarti kalau konsultasi dengan mentor pun tidak masuk di tahap konsultasi tentang bagaimana Bapak akan melakukan sosialisasi itu. Kapan yang harus diundang, apakah perlu Bapak
membuat tim misalnya harus siapa saja yang terlibat di situ, libatkan siapa saja misalnya. Itu Pak. Kalau yang konsultasi di dalam rancangan itu adalah konsultasi bagaimana situ atau apa itu. Jadi kalau Bapak di sini kan akan sosialisasi gitu ya, sosialisasi tentang apa lahan tadi, lahan atau apa tadi ya? Iya. Ya, budidaya itu ya. Iya. Mana tadi? Saya. Ya. Ya budidaya tadi itu ya, pengetahuan itu sangat. Bapak sosialisasi ini kan kesannya Bapak mendatangkan orang. Iya, Bu. Sudah, nanti koordinasinya juga Bu, nanti ke ya, halo Bu. Pak Armansyah, jadi Iya. sosialisasi ini kan ngundang orang banyak ini. Dimungkinkan tidak, Pak? Iya Bu, ini kan ada koordinasi nanti dengan pihak penyuluh nanti melakukan undangan ke beberapa kelompok, mungkin salah satu kelompok saja nanti melakukan sosialisasinya. Kalau untuk memungkinkan kemungkinan bisa Bu. Berapa banyak? Satu kelompok itu berapa banyak? Satu kelompok memang 10 orang. Berapa banyak orang? 10 orang saja Bu. Berapa? 10 orang. 10 orang. Oke, yang penting ya. Jadi sebenarnya Pak, daripada sosialisasi sebenarnya lebih baik edukasi ya. Lain edukasi dan penyuluhan. Beda enggak Pak sosialisasi dengan edukasi? Ke edukasi kan mungkin jadi Bapak mungkin ada mengajarkan kemudian langsung prakteknya atau langsung apa? Enggak ada, bukan begitu. Atau hanya menyampaikan sosialisasi. Sosialisasi itu kan hanya itu ya, menyampaikan kabar-kabar buruk itu ya. Menyampaikan sesuatu gitu kan, sosialisasi, namanya sosialisasi. Atau Bapak mengajarkan, jadi semacam edukasi gitu. Yang mana Pak? Yang sosialisasi atau edukasi ini? Mengajarkan kepada para pembudidaya atau hanya menyampaikan sesuatu informasi? Pak Armansyah. Mengajarkan. Ya. Melakukan pengajaran. Mengedukasi ya, mengedukasi. Mengajarkan. Iya, mengajarkan. Mengajarkan. Kalau mengajarkan berarti mengedukasi ya, jangan sosialisasi. Bagaimana? Ya, tapi nanti konsultasikan dengan mentor lagi Pak ya, konsultasikan dengan mentor. Jadi kalau yang konsultasi dengan APRA itu tidak masuk dalam rancangan. Tapi harus ada dalam kegiatan itu harus ada kegiatan konsultasi dengan mentor, itu wajib ya kan, karena namanya manajemen ASN. Apa yang akan kita lakukan itu kan harus pengetahuan antasan gitu kan. Jadi Bapak kan harus konsultasi dengan mentor itu bagaimana pelaksanaannya, sudah bukan soal merancang, bukan soal judul lagi. Tapi bagaimana pelaksanaannya. Bapak akan buat apa, kapan, di mana, kemudian dengan siapa saja, bagaimana caranya itu kan. Kalau Bapak ngundang mungkin harus menyiapkan kue, misalnya sosialisasi itu kesannya ada kue gitu kan. Jadi Bapak nanti nyiapkan, ada dananya tidak? Bapak mampu enggak secara pribadi mengeluarkan itu gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian baru minta masukan ya, saran masukan dari mentor gitu. Bagaimana Pak dengan, jadi Bapak jelaskan apa yang Bapak akan lakukan, kemudian bagaimana Pak menurut Bapak nanti saran masukannya gitu ya. Itu tahap satu, konsultasi dengan mentor gitu. Kemudian yang kedua misalnya koordinasi dengan para penyuluh. Setelah mentor sudah sepakat nih dengan mentor kapan akan dilakukan, siapa saja, bla 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 bla, baru Bapak mungkin koordinasi dengan para penyuluh ya ini ya. Penyuluh untuk rencana Bapak itu. Jadi ini saya rencana tanggal sekian sudah disetujui oleh pimpinan bahwa tanggal sekian Bapak ya. Itu konsultasi mentor tentang judul bukan hanya Pak Armansyah. Oh iya, Bu. Terima kasih banyak. Ya, oke. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan dari berarti jelas ya, tidak ada habis? Sepertinya habis, Bu. Sepertinya habis, tapi kayaknya
Ibu Iva mau ambil gambar. Mana Ibu Iva, kemarin saya panggil-panggil dia lari. Ya maaf Bu. Bagaimana, sehat-sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah, tambah cantik loh ini. Aduh Ibu, makasih. Mana Pak Anu, kau punya bos mana? Arfandi. Di kantor Bu, saya lagi izin sakit di rumah. Istirahat. Oh, katanya sehat-sehat. Sakit ini. Oke. Sudah? Oh ya, bukti Pak, segera Kalau sudah, dibayar ya, bahwa betul-betul saya ada masuk itu ya. Jadi mohon berarti izin, saya Ibu, tutup dulu ya. sepertinya iya, karena waktu yang teratur ini karena melebihi ada 13 jam. Iya. 13 jam saya lihat waktu kita ini. Jadi mohon izin saya mau close saja. Oke. Ibu Vivi. Iya, saya close saja. Oke. Karena kelebihan banyak. Iya, kelebihan banyak sekali. Jadi Iya, kelebihan banyak sekali. tidak mampu bayar nanti kabupaten ya. Oh, kalau bual pasti. Oh, itulah. Kalau 13 jam satu orang tempes. Ya. Satu hari, Bu. Iya. Oke, baik. Kali Bapak 4, kali 3 kelas, kali 2 kelas. Itulah. Iya, siap. Oke, baik Bapak Ibu semua. Jadi materi kita selesai hari ini. Nanti kita ketemu lagi insya Allah tanggal 5, kalau tidak salah 5 November. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya dan konsultasi berikut adalah melalui WA Group. Silakan dimasukkan nomor saya di dalam grup WA. Nanti nomornya bisa minta sama siapa saja Pak Reza bisa itu. Atau mau dicatat sekarang? Mana nih? Ya siap, sudah ada Bu, sudah diminta sama Ibu Emi kemarin nomornya. Oh sudah ya, oke Ya. baik. Ternyata Tinggal sudah. kita izin ke Ibu untuk dimasukkan ke dalam grup Ya, WA. oke. Oh iya iya, baik. Baik, akhirnya kita akhir sampai sekian. Nanti konsultasi lebih intens lagi di dalam WA Group ya. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, sudah tadi banyak sekali saya keluar dari Zoom Meet ini. Kemudian saya berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam hal isi maupun penyampaian saya. Akhirnya terima kasih dan semangat, tetap selalu jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Oke, saya live ya. Ya.